Mungkin masih banyak dari kita yang belum mengetahui tentang keberadaan pulau asing ini. Letaknya yang terpencil di tengah Samudra Hindia, memungkinkan hanya sedikit orang yang datang ke tempat ini. Meski demikian, keindahan alam yang luar biasa serta keramahan penduduknya yang sangat agamis, menjaga adab dan kesopanan, pulau ini menawarkan pengalaman mengesankan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Uniknya lagi, pulau asing ini memiliki cara hidup, tradisi, budaya dan bahkan hampir semua aspek yang ada, identik dengan apa yang ada di Indonesia. Kenapa bisa demikian? Mari kita simak bersama-sama lebih lanjut tentang pulau ini. Cocos Island atau Kepulauan Cocos adalah kepulauan terpencil di Asia Tenggara yang terdiri dari 2 atol dan 27 pulau yang membentuknya. Pada awalnya kepulauan ini tidak berpenghuni. Kapten William Keeling adalah orang Eropa pertama yang melihat pulau-pulau ini pada 1609 saat melakukan pelayaran melalui Samudra Hindia. Hingga pada akhirnya, pulau ini diberi nama Cocos Keeling Island. Kata Cocos mengacu kepada kondisi pulau yang dipenuhi pohon kelapa, sedangkan keeling diambil dari nama sang penemu. Hingga pada abad ke-19, seorang pelaut pedagang bernama Clunies Ross pada tahun 1827 memanfaatkan kepulauan ini sebagai tempat produksi kopra kelapa. Dengan potensi sumber perkebunan kelapa yang sangat besar, dalam perjalanan sejarahnya pulau ini menjadi industri kelapa yang terkemuka. Produk olahan kelapa seperti kopra dan minyak kelapa menjadi komoditas utamanya. Untuk mendukung ini semua, Ross mulanya membawa 98 orang pekerja dari wilayah Nusantara, seperti Jawa, Madura, Bali, Penang, dan Melaka. Di tahun-tahun berikutnya, beberapa orang keturunan Eropa dan Nusantara didatangkan lagi ke sana. Pengiriman pekerja dari Nusantara ini terus dilakukan hingga tahun 1874, di mana jumlah pekerja yang berasal dari Nusantara saat itu mencapai 427 orang. Pada tahun 1886, Ratu Victoria kemudian menghibahkan Kepulauan Cocos ini kepada Ross, dan mendaulatnya untuk mengelola dan memimpin kepulauan ini. Hingga pada tahun 1955, Australia mengambil alih, dan secara resmi menjalankan administrasinya di Kepulauan Cocos ini sampai sekarang. Memiliki semboyan majulah pulau kita, pulau milik Australia yang dihuni orang-orang keturunan Indonesia, khususnya Melayu dan Jawa ini, juga dihuni oleh warga Australia yang sudah membaur dengan penduduk setempat, yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Denyut nadi kehidupan yang telah berlangsung di sini, mengisi kekosongan dan kehampaan di tengah luasnya lautan, di mana sekelompok orang menjalani kehidupan terpencil yang jauh dari apapun. Meski letak posisinya terlihat lebih dekat dengan Indonesia, yaitu sekitar 1.265 km dari kota Jakarta, namun tidak ada maskapai yang melakukan penerbangan dari Jakarta langsung ke pulau ini. Untuk mengunjungi Cocos Island, hanya bisa dilakukan melalui penerbangan dari Bandara Perth Australia, dengan jarak tempuh sekitar 2.940 km. Untuk mata uang, di pulau ini menggunakan dolar Australia dengan nilai tukar saat ini sekitar Rp10.300 per $1 Australia. Di antara 27 pulau yang ada di Cocos Island ini hanya 2 bagian pulau yang berpenghuni, sementara sisanya hanyalah pulau kosong, yang biasanya dijadikan sebagai destinasi wisata bagi para turis yang melancong, untuk berburu keindahan di tengah samudra. Adapun 2 bagian pulau yang berpenghuni tersebut adalah Pulau Selma atau Home Island, dan Pulau Panjang atau West Island. Di West Island, kebanyakan penduduknya adalah keturunan Eropa yang berbicara dalam bahasa Inggris, sedangkan di Home Island, sebagian besar penduduknya adalah keturunan Melayu dan campuran Jawa, sehingga bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Melayu. Di Home Island ini ada sekitar 450 warga Muslim yang tinggal, dan menjadi tempat berkumpulnya seluruh kaum Muslim Kepulauan Cocos. Mereka juga membangun masjid, memilih pemimpin atau pengurus kampung, dan menentukan perayaan-perayaan Islam. Sebagai pulau dengan 80% penduduknya adalah Muslim keturunan Melayu dan Jawa, kehidupan Muslim di pulau ini masih kuat memegang ajaran Islam, dan juga budaya leluhur mereka seperti Slametan atau Kenduren.
Bila hari raya tiba, segala makanan dihidangkan disertai tradisi sungkeman, termasuk tradisi mudik atau balik kampung, yang tidak bisa dilepaskan dari budaya mereka. Dalam pergaulan, mereka juga masih memegang teguh ajaran Islam, di mana para pemuda-pemudi dilarang melakukan pacaran atau pergaulan yang menyimpang dari syariat Islam. Begitu pula dalam hal pernikahan, penduduk Kepulauan Kokos masih menggunakan adat istiadat Islam Melayu dan Jawa. Bila ada muda-mudi yang sudah siap untuk menikah, maka satu-satunya jalan adalah lewat perjodohan atau ta'aruf. Mereka berdua akan dipertemukan oleh pihak keluarga, dan jika di antara mereka saling menyukai dan siap untuk menikah, maka kedua keluarga langsung melamar atau menghitbah sang gadis tersebut. Dalam kesehariannya, penduduk Pulau Kokos juga sangat memperhatikan cara dan gaya berbusana, di mana para wanita di pulau ini selalu memakai jilbab dan kerudung. Ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh para wisatawan jika berkunjung ke sana. Salah satunya mereka harus memakai baju yang sopan dan tertutup, termasuk melepaskan alas kaki bila ingin masuk ke masjid atau rumah warga. Dilarang menyentuh bagian kepala anak-anak, dan dilarang menggunakan tangan kiri dalam melakukan segala hal. Karena dihuni keturunan Indonesia, tidak heran bila kesenian dan hiburannya juga sangat identik dengan Indonesia. Penduduk Pulau Kokos masih mendengarkan lagu dan menonton saluran TV yang sama seperti di Indonesia. Mereka tahu acara-acara seperti sinetron, dan artis-artis Indonesia dari program-program TV ini. Menariknya, di Pulau Kokos juga terdapat pertunjukan wayang dan kain batik, yang merupakan peninggalan nenek moyang mereka, dan terus dilestarikan hingga sekarang. Hanya saja, saat ini mereka kesulitan untuk membuat batik sendiri, dikarenakan ketiadaan lagi ahli dan peralatan. Model rumah penduduk setempat juga sama dengan model rumah penduduk di Indonesia, yang menempatkan dapur di bagian belakang maupun di luar rumah meski bentuk bangunannya sudah modern. Meskipun terpencil, Kokos Island memiliki fasilitas yang cukup memadai, di mana kita bisa menemukan bandara, pasar, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas internet. Toko yang menyediakan makanan dan minuman halal juga banyak tersedia di pulau ini, namun jangan berharap menemukan daging babi dan minuman beralkohol, karena barang-barang itu sangat dilarang untuk masuk di sana. Dengan begitu, pasokan makanan halal bagi warga Muslim di pulau ini benar-benar terjaga. Sebagai pulau yang cukup jauh dari Australia, kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat yang tidak tersedia di pulau ini disuplai dengan pesawat terbang, yang datang 2 kali seminggu dari Perth, yaitu setiap hari Selasa dan Sabtu. Dalam hal pendidikan, karena kepulauan ini dikuasai oleh Australia, pemerintah Australia menyediakan sekolah-sekolah yang dioperasikan oleh Menteri Pendidikan Australia Barat. Setiap sekolah disediakan ruang sholat bagi pelajar yang ingin beribadah, termasuk juga kantin halal yang tersedia di tiap-tiap sekolah. Para siswa di pulau ini menggunakan bahasa Inggris dalam aktivitas belajarnya, dengan tingkat kehadiran di sekolah dasar dan menengah mencapai 93%. Mayoritas penduduk Kokos Island ini bekerja sebagai nelayan. Mereka biasanya melaut di sekitar kepulauan tersebut, dan kebanyakan dari mereka juga menyediakan jasa penyewaan kapal atau peralatan selam bagi para wisatawan. Selain itu, sektor perkebunan kelapa juga menjadi sumber penghasilan utama bagi warga di sini. Meski berasal dari keturunan Indonesia, dan memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan orang-orang Australia pada umumnya, tapi penduduk Pulau Kokos telah diakui secara resmi sebagai penduduk asli Australia. Dan walaupun hidup di bawah pemerintahan Australia, namun warga Muslim Kokos Island dikenal sangat berpegang teguh dengan ajaran Islam, dan mereka bisa menjaga akidah agamanya serta memiliki sifat yang santun layaknya orang Asia Tenggara. Mereka hidup sederhana dan sangat menjaga diri dari ide-ide barat dan pergaulan bebas, serta tidak melupakan asal-usul mereka yang berasal dari Nusantara. Meski hidup dalam keterpencilan dan keterbatasan, penduduk Kokos Island tetap bersemangat dan selalu berharap ada saudara dari Indonesia maupun Malaysia yang berkunjung ke sana, karena mereka sangat merindukan bisa berkumpul dengan sesama saudara dari Nusantara. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton.
Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.